Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Iga Red, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kita bertemu bersama saya Alil, akan menemani Anda di program acara Bincang-Bincang Santai. Dan malam ini kita akan bicara tentang stunting. Ini stunting tentunya masih menjadi masalah serius yang tentunya harus diberantas sehingga anak di Indonesia dapat bertumbuh kembang dengan baik. Berbagai upaya yang terus digalakkan termasuk cara penanggulangan stunting, kemudian penerapan pola asuh yang terus digaungkan setiap tahunnya, baik yang di desa, kelurahan, juga sampai di puskesmas, telah tentunya melaksanakan langkah-langkah serius dalam pencegahan stunting. Tentunya berbagai program dan inovasi yang dijalankan diharapkan nantinya dapat berdampak besar dalam diri masyarakat untuk menanamkan pola asuh yang baik dan benar sedini mungkin. Olehnya itu kami dari Iga Radio bersama dengan Pemda Baru melalui Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru dan Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru menggelar bincang-bincang santai dengan tema percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Ya, Alil tidak sendiri menemani Anda, namun ada beberapa bapak-bapak, om-om ini yang gagah yang telah hadir di studio. Ya, kita perkenalkan dulu telah hadir di studio Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, yaitu Dr. Insinyur Abustan MSc. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dekat-dekat. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan agak kerebah. Alhamdulillah malam ini baik, sehat dan bahagia bisa hadir di Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Ini satu kehormatan bagi kami untuk
bisa bergabung untuk berbincang-bincang santai malam ini terkait dengan percepatan penurunan stunting. Iya, dan mohon maaf ini pasti lagi sibuk tak ini, apalagi akhir tahun. Ya, yang pasti kalau IGA FM yang mengundang, kesibukan apapun harus kita coba berikan ruang untuk hadir demi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan stunting. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, baik. Yang selanjutnya saya perkenalkan kembali ada narasumber kita pada malam ini, yaitu Kepala Bappelik Banda Kabupaten Baru, Insinyur Haji Nasruddin MAP, telah hadir juga di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam untuk segenap pemirsa radio IGA, radionya Saudagar IGA di Kabupaten Baru. Iya, agak kereba. Alhamdulillah sangat bahagia bisa hadir di sini dalam rangka program bersama kita dalam rangka memberikan informasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Baru. Iya, baik. Kemudian kita sapa juga ini dari Pak Kepala Dinas Kesehatan, telah hadir juga di studio, Bapak Dr. Amis Rifai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar IGA. Iya, gimana Kak Reba ini, Pak Dok? Alhamdulillah, Kareba Madecing. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, baik. Saudagar IGA dimanapun Anda berada, tentunya kita akan bincang-bincang terkait stunting, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Ini kita ketahui sekarang pemerintah lagi menggalakkan program penanggulangan atau penanganan stunting. Apa sebenarnya stunting ini? Ya, mungkin Pak Sekda bisa memberikan penjelasan. Baik, makasih. Stunting ini sebenarnya bukan satu penyakit ya, tapi satu kondisi gagal tumbuh pada anak balita ini akibat kekurangan gizi kronis yang berkelanjutan dan mengakibatkan anak tidak mencapai pertumbuhan yang sesuai ukuran standar usianya. Dan ini mudah-mudahan bisa kita berikan edukasi malam ini bahwa stunting ini penting untuk dipahami secara bersama. Iya. Dan banyak orang yang khawatir kalau promosi stunting ini akan digunakan untuk mengganggu atau mengejek ini. Iya. Ya, mengejek karena kondisi fisik orang lain. Ya, bagaimana menurut Bapak ini? Biasa makadai. Nala bunga-bunga miro makadai. Wih, stunting netana bicu langsung na makadai. Stunting apa nih? Ya, bagaimana menurut Bapak? Ya, ini yang perlu disampaikan bahwa tidak semua yang pendek itu stunting. Ya. Tetapi yang stunting itu biasanya pasti pendek. Itu kan yang perlu dipahami dulu kepada seluruh masyarakat kita. Nah, kalau mau pakai mengejek ini kan biasa itu, bully anak-anak, ya kan, anak-anak kecil kelihatan pertumbuhannya tidak sesuai dengan tinggi badan dan lain sebagainya, sama saja sebenarnya. Kerdil ada juga yang OB, ya kan, kelebihan berat badan. Nah, ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk memahami hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian pemirsa, bahwa yang diutamakan di sini adalah masyarakat harus paham bahwa balita stunting itu ditemukan di daerah tertentu. Menurut ini menunjukkan bahwa di daerah itu ada persoalan gizi sih sebenarnya. Nah, persoalan gizi ini perlu kita pahami bersama di masyarakat tersebut, dan
bisa terkait dengan perilaku masyarakat itu sendiri ataupun kondisi prasarana dan prasarana. Jadi asupan gizi, kemudian fasilitas yang lain, terutama yang terkait dengan air bersih dan sanitasi, karena itu juga berpengaruh terhadap stunting. Jadi ini yang barangkali perlu masyarakat kita pahami seperti itu. Iya. Saya ke Pak Kadis Kesehatan. Iya. Ini kenapa atau mengapa ini anak stunting disebut juga anak kerdil? Ya, mungkin bisa diberikan pemahaman, Tabe. Baik, Bung Halil, Saudagar Iga, bahwa kata kerdil itu menunjukkan orang yang tidak tumbuh dengan baik atau gagal tumbuh. Jadi sebenarnya stunting juga ya seperti itu. Jadi dapat dikatakan seperti itu. Namun kata kalau untuk kerdil itu diasosiasikan dengan stunting yang sudah sangat berat. Sudah stunting berat itu kalau sudah dikatakan kerdil. Jadi kalau yang untuk stunting ini mungkin kata-kata yang ini pendek. Maksudnya tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Usianya, dan itu ada konversinya. Jadi memang ahlinya yang tahu. Jadi tidak semua yang seperti yang dikatakan Pak Sida tadi, bahwa tidak semua yang pendek itu sudah stunting. Mungkin kita lihat pendek tapi mungkin umurnya juga mungkin berpengaruh di situ. Terus ada lingkar kepalanya mungkin harus bisa diukur, lingkar lengan atas dan lingkar perutnya. Nah, orang mengatakan pendek itu karena itu yang gampang dilihat. Ya, itu yang gampang kita lihat. Lihat orang kasat mata, ya, dia stunting ini kan, dia pendek. Nah, tapi itu belum tentu, ya, belum tentu. Dan kalau stunting ini sudah tidak sesuai tinggi badan dengan umurnya, sebenarnya yang dikhawatirkan lagi itu organ dalamnya yang kita tidak lihat itu mungkin dia kecil juga, seperti otaknya kecil sehingga nanti kapasitas berpikirnya tidak sama dengan yang tidak stunting. Mungkin ginjalnya kecil atau mungkin hatinya kecil, jantungnya kecil, sehingga nanti dalam perjalanannya karena kalau sudah lewat 5 tahun kan kita lain lagi ceritanya kan, bukan lagi yang kita yang stunting ini yang 5 tahun ke bawah, balita. Dalam perjalanannya nanti dia berpikir, masuk di sekolah mungkin dia susah berpikir atau apa, gampang lapar. Jadi kira-kira seperti itu ya, Bung Halil. Ya, silakan. Ya. Kalau remaja ini atau orang dewasa ini yang pendek ini disebut juga stunting. Kan ini tadi yang balita. Nah, kalau yang remaja ini, kalau pendek nih bilang, stunting nggak pengen. Baik, Bung Halil. Kalau yang remaja itu sudah lewat dari 5 tahun itu, maksudnya ini kan bahasa program. Stunting ini dilekatkan ke situ anak-anak yang di bawah 5 tahun. Jadi kalau dia sudah remaja ya lain lagi ceritanya. lain lagi. Tapi tetap bisa dilihat bahwa anak-anak yang dari awal dia pendek, misalnya kalau sudah remaja misalnya masih bisa bertumbuh, tetapi kalau dia misalnya sampai dia dewasa lalu masih pendek, terutama anak remaja perempuan, biasanya dia punya lingkar pinggul itu kecil sehingga nanti tidak terlalu siap untuk melahirkan. Karena ini untuk remaja ini sebenarnya diintervensi untuk stunting ini untuk persiapan. Bagaimana dia dipersiapkan untuk melahirkan anak yang tidak berpotensi stunting. Nah, itu intervensi kita di remaja ini. Jadi kalau lebih banyak kita mengarah ke tingkat sosial, kalau kita lihat anak-anak remaja banyak yang pendek, lebih banyak kita ke tingkat sosialnya, jadi bukan lagi ke stuntingnya. Karena dianggap bahwa dia sudah bisa mencari makanannya sendiri. Kalau masih anak-anak, misalnya bayi sampai 1 tahun sampai 6 bulan itu kan bayi asito, jadi dia tergantung sama ibunya. Nah, kalau dia sudah anak-anak mungkin sebagian ketergantungannya sama ibunya, ada makanan pendampingnya.
Nah, jadi kalau dia sudah remaja, dia sudah cari sendiri makanannya, jadi itu sudah lain cerita. Tapi kita ini mengintervensi remaja untuk persiapan supaya dia tidak melahirkan nanti anak yang potensi stunting. Saya kira seperti itu hubungannya dengan stunting, Bung Alil. Iya. Ya, mungkin saya ke Kepala Bappelit Banda ini. Oke, siap. Iya. Mungkin seperti apa konvergensi penanganan stunting yang sedang dilakukan pemerintah daerah saat ini? Oke, baik Mas Ali. Jadi saya mengawali dulu bahwa intervensi stunting ini karena penyebabnya juga itu multifaktor, banyak sekali. Jadi tentu ketika kita berbicara intervensinya harus ada pendekatan yang kita gunakan, ciptakan ruang untuk melibatkan berbagai pihak, berbagai stakeholder. Nah, kemasan pelibatan mereka ini itulah yang kita sebut sebagai aksi konvergensi. Nah, sebagai contoh di Kabupaten Baru itu misalnya kita tetapkan ada lokus setiap tahun, ya, desa, kelurahan ditetapkan setiap tahun ini menjadi lokus dengan pertimbangan pada desa kelurahan yang prevalensi stuntingnya tinggi. Nah, pada lokus inilah semua yang terkait kita ajak untuk bersama-sama melakukan aksi, melakukan intervensi pada lokus yang kita tetapkan. Sehingga karena ada aksi bersama kita berharap bahwa percepatan penurunan stuntingnya itu bisa kita lakukan. Ya, itu tadi pertimbangannya bahwa stunting ini kan bukan hanya persoalan asupan gizinya tok saja, ada aspek lingkungan. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa ada sanitasi, ada air bersih, ya. Bagaimana juga itu harus tertangani. Sehingga konvergensi di sini kita tidak bicara hanya pada dinas kesehatan, ada dinas PU yang bisa mengintervensi untuk penyediaan sarana air bersih, sanitasi. Ada Basnas juga yang bisa kita ajak untuk bersama-sama. Jadi prinsip aksi konvergensinya ini adalah ruang untuk bekerja bersama dengan berbagai pihak dalam rangka akselerasi penurunan stunting di Kabupaten Baru. Dan ini pendekatan ini saya kira sudah diimplementasi di Indonesia, bahkan itu sudah terbukti di beberapa negara itu keberhasilannya oke. Gitu kan. Iya. Saya kira seperti itu. Ya. Iya. Kalau saya lihat Bapeda sebagai koordinator ya atau apa kalau di Kabupaten Baru? Iya, jadi ya ini peran pada peran sebagai koordinator ini lebih pada fungsi di mana Bappelit Bangda itu yang bisa mengkoordinasikan ya semua stakeholder yang terkait dengan percepatan penurunan stunting ini, termasuk di dinas kesehatannya sendiri. Jadi ini lebih kepada fungsi mengkoordinasikan aksi-aksi yang dilakukan dalam rangka percepatan penurunan. Intinya begini, kita mengharap ya ada perekat yang kita ciptakan untuk melibatkan semua OPD yang ada di kabupaten, lebih pada fungsi koordinasinya. Secara teknis nanti kalau kita bicara intervensi spesifiknya ya ada dinas kesehatan gitu kan. Jadi lebih kepada memadukan SKPD untuk bisa bekerja bersama-sama. Itu ada keterkaitannya dengan konvergensi. Ya, seperti itu. Iya. Ya. Baik, Saudara Riga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda setelah beberapa informasi yang mau lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting,
melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan, bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai dengan tema kita pada malam ini, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Ya, Saudara Riga dimanapun Anda berada, saat ini Anda juga bisa menonton acara bincang-bincang kita melalui YouTube dan Facebook, ya, di halaman IGA Radio atau Radio IGA Baru. Ya, di situ Anda bisa komen, ya, silakan Anda bisa bertanya juga, ya, terkait dengan stunting untuk di Kabupaten Baru. Ya, baik Pak Sekda, mungkin ini apakah stunting ini hanya terjadi pada keluarga miskin kah ini? Ya, karena Ya, ya mungkin sebenarnya tidak juga, karena banyak ditemukan di Baru itu bukan anak orang miskin, ya kan, tetapi pola asuhnya barangkali yang perlu dipahami. Ada beberapa juga yang ada anak pejabat juga sih di Baru stunting, tetapi memang rata-rata itu terjadi di wilayah-wilayah yang penduduknya memang memiliki kemampuan ekonomi masih menengah ke bawah. Tetapi tidak bisa digeneralisasi bahwa stunting itu hanya terjadi pada keluarga miskin, bukan. Ada juga di orang yang memiliki kemampuan ekonomi tapi pola asuhnya yang tidak tepat, seperti itu. Iya. Dan tentunya juga tadi kita bilang ada juga anak pejabat yang kena. Ya. Ada anak pejabat eselon 3, ada juga mantan anak kepala desa juga stunting. Jadi bukti-bukti yang kita miliki itu bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, ya, seperti itu. Iya. Kalau seperti apa hubungan stunting dengan produktivitas dan tingkat perekonomian di sebuah negara? Mungkin menurut Pak Sekda, ya. Kan kalau stunting itu kan secara
langsung itu berpengaruh terhadap kondisi anak-anak itu, mulai dari otaknya, ya kan, kemampuan motoriknya dan lain sebagainya. Nah, ketika itu berlangsung, maka secara otomatis juga anak ini ketika mengikuti pendidikan itu pasti mengalami keterbatasan. Nah, ketika mengalami keterbatasan, kemungkinannya kemampuan untuk menerima pendidikan itu juga terbatas. Nah, ini teorinya kan orang produktif itu kalau sehat, ya kan, ketika dia sehat maka dia bisa mengikuti pendidikan yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika dia pendidikannya bagus, maka dia juga kemungkinannya bisa sehat karena dia paham terkait dengan teorinya. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika stunting berpengaruh terhadap pendidikan, maka akses ke lapangan kerja ini kan terbatas juga. Nah, ini kemungkinannya kedepannya itu menjadi beban sih sebenarnya. Ini yang kita harapkan, karena kenapa 2045 itu masuk Indonesia emas seperti yang dicita-citakan sekarang, itu bonus demografi kita kan tinggi sekali. Itu mungkin sekitar 60% penduduk baru itu, penduduk Indonesia itu misalnya adalah usia produktif. Nah, kalau ada sekarang sampai 30% yang stunting, berarti ada 30% nanti akan menjadi beban. Nah, inilah pemerintah yang harus lakukan percepatan, dan alhamdulillah misalnya seperti di Kabupaten Baru ini tahun terakhir itu dari 26,4% itu kita bisa turunkan menjadi 14,1. Nah, ini target nasional kan 14. Tetapi kita tidak bisa hanya fokus atau terpana hanya menurunkan lagi 0,1-nya. Tapi yang kita harapkan itu yang tersisa itu 0,1. Nah, ini upayanya percepatannya seperti itu sehingga kesehatannya bagus. Ketika sehat dia bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Ketika pendidikannya bagus, maka dia bisa memperoleh lapangan kerja yang baik. Ketika lapangan pekerjaannya bagus, produktivitasnya pasti tinggi. Itu sebenarnya hubungan-hubungan secara teorinya kan seperti itu. Baik, saudara dimanapun Anda berada, ya mungkin saya ke Pak Kadis Kesehatan lagi nih. Ya, ini stunting seperti apa? Apakah bersifat genetik atau apa ini? Ya, Tabe. Iya, Bung Alil. Saudara Iga yang saya hormati, di awal perjalanan memang banyak sekali teori, asumsi-asumsi yang keluar. Ada yang mengatakan ini genetik, herediter, turun temurun. Kalau bapaknya pendek, mamanya pendek, dia juga pendek. Nah, itu ada cerita sebenarnya, Bung Alil. Di awal perjalanan dalam kita melakukan percepatan penurunan stunting itu di suatu provinsi, kalau tidak salah Jambi, itu di awal kemerdekaan ada anak-anak di situ diambil oleh penjajah dulu, dibawa ke Belanda. 25 tahun kemudian dia kembali cari saudaranya. Ternyata dia 2 kali lebih tinggi dari saudaranya. Nah, makanya terbantahkan itu bahwa itu genetik, herediter. Ada juga yang mengatakan daya beli mempengaruhi ya. Nah, tadi diceritakan Pak Sekda, ada juga orang-orang yang malah 20% dari kelompok-kelompok rehab itu orang menengah ke atas itu ada yang stunting ya, secara statistik. Nah, jadi sekarang ini di hasil penelitian disimpulkan bahwa stunting itu penyebabnya gizi kurang yang berkepanjangan, kronis. Nah, jadi bukan 1 hari 2 hari saja. Nah, terus yang kedua, penyakit infeksi yang berulang. Mungkin setiap minggu dia diare, setiap bulan dia demam itu. Karena dia rentan ya, akhirnya dia bisa jadi stunting. Yang ketiga, lingkungan, terutama akses terhadap air bersih. Nah, itu juga berpengaruh, higienis perorangan dan seterusnya. Makanya ini untuk percepatan penurunan stunting ini kolaborasi antara semua stakeholder yang ada ini.
Jadi sekarang itu memang yang pertama itu artinya persentasenya paling tinggi adalah gizi kurang, yang panjang, terus ada penyakit infeksi yang berulang, ada lingkungan, makanya ada sekarang ada yang stunting itu ada yang audit, diaudit, apa penyebabnya, betul? Yeah. Kalau misalnya penyebabnya karena gizi, ya gizinya diintervensi. Kalau misalnya karena penyakit, ya bawa ke ahlinya, dokter anak, apa penyakit dalam itu. Nah, jadi diaudit itu. Wah, kalau ada stunting, oh nih, diaudit. Ya. Nah, diaudit. Nah, apa penyebabnya ini? Cari penyebabnya. Kalau karena lingkungan, ya orang PU datang. Apa yang harus dibersihkan di situ? Misalnya akses untuk air minum, perbaikan lingkungan. Nah, kalau dia infeksi, bawa ke dokter ahli atau ke rumah sakit. Nah, kalau gizi, ya ada tugas gizi yang harus mencari bagaimana caranya. Karena sebenarnya kalau gizi kita cerita di daerah tropis miris kita, banyaknya gizi di sekitar kita. Kenapa ada orang kurang gizi? Jadi yang ada sebenarnya itu ketidakseimbangan gizi, imbalance, tidak seimbang antara karbohidrat, lemak, protein dan mineral yang kita asup. Sehingga terjadi yang seperti itu. Jadi bukan karena kurang gizi, salah gizi, salah asuh seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi. Dan di sektor pantai juga banyak. Padahal tiap hari makan ikan, tapi stunting. Di daerah kita ini lebih tinggi memang itu di kebunnya kawasan pesisir. Angkanya yang ada di Dok ya, data stunting lebih tinggi di kawasan pesisir itu. Dibanding kawasan pegunungan, padahal sumber protein di kawasan pesisir itu. Nah, itu tadi ketidakseimbangan, ada ketidakseimbangan. Nah, ada sekarang teman-teman yang ahli gizi media itu ada di puskesmas, bisa temani paradigma sehat sekarang ini, paradigma pelayanan kesehatan, paradigma sehat. Ya bagaimana mengelola orang sehat tetap sehat sambil mengurusi orang sakit. Jadi di puskesmas itu bukan hanya melulu orang sakit yang datang ke sana, tetapi orang sehat juga datang konsultasikan bagaimana supaya dia tetap sehat. Jangan nanti sakit, sudah beban ganda penyakit kan, banyak beban gandanya orang sakit itu dia sakit tidak bisa cari nafkah. Tuh. Yang kedua dia butuh dana untuk menyelesaikan penyakitnya. Yang ketiga dia bebani keluarganya, karena satu orang sakit pasti dia bebani minimal 4 orang di sekitarnya, apakah itu anaknya, mamanya atau saudaranya. Yang keempat itu rasa sakit itu. Kalau kita sakit, rasa sakit tidak bisa dinilai dengan materi itu. Menyiksa kita itu. Biar banyak uang. Kalau sakit ada yang bilang kesehatan itu bukan apa-apa. Tapi tanpa sehat itu tidak ada yang berarti apa-apa. Biar sudah keluar lagi. Biar dia susun-susun itu mobilnya, tidak ada gunanya itu kalau orang tidak sakit, tidak sehat. Apalagi sakit gigi. Tapi masih ada lagi sakit yang paling sakit sendi, Pak. Yang sendirian. Iya, ini baru bincang-bincang. Iya. Itu dulu, itu kan dulu anunya Pak Dokter Amis kan. Bahwa 221 sendi yang ada di dalam tubuh itu, yang paling sakit itu adalah sendirian. Tapi sekarang sudah tidak. Sudah asik. Katanya Bung Halil, kalau kita cerita masa lalu kita tua. Jadi lebih baik kita cerita masa depan. Begitu dia. Iya, katanya ini Dok, ini stunting katanya gizi buruk kayak ini atau apakah apakah sama dengan gizi buruk atau apa ini? Ini stunting. Iya, istilah gizi buruk dengan stunting secara sepintas mungkin ada yang mengatakan sama. Tapi sebenarnya kalau gizi buruk itu bisa sebentar saja orang gizi buruk. Ada intervensi dan sudah. Jadi di dalam perjalanan perjalanan hidupnya anak-anak itu ada namanya KMS, kartu menuju sehat. Di situ ada grafiknya. Kalau dia di bawah situ ada gizi buruk, ini harus diangkat. Tapi belum masuk ke stunting. Gizi buruk itu stunting itu gizi kurang gizi yang berkepanjangan, kronis lama. Jadi memang sih ada juga orang yang gizi buruk dia stunting,
Sebaliknya juga ada seperti itu, tapi tidak harus misalnya sudah gizi buruk dia sudah harus stunting, atau dia stunting harus gizi buruk, tidak. Penyebabnya macam-macam. Tapi bisa jadi juga dia gizi buruk, dia juga stunting. Nah, seperti itu. Iya. Begitu barangkali Bung Ali. Iya, baik. Kita ke Kepala Bapelitbang dan. Oke, siap. Pak Haji. Ya, ini terkait regulasi dan kebijakan. Apa saja telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Baru ini terkait dengan penanganan stunting? Oke, baik. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Jadi regulasi yang terkait dengan stunting ini, memang kita bisa lihat mulai dari skala nasional, provinsi, kabupaten itu saya kira sudah banyak regulasi. Khusus untuk di Kabupaten Baru dalam rangka memberikan kerangka kerja untuk percepatan penurunan stunting ini, pemerintah Kabupaten Baru itu sudah menetapkan berbagai regulasi. Saya kira saya tidak sebutkan semua regulasi yang ada, pada beberapa regulasi yang sangat mendasar, misalnya di Baru itu kita sudah menetapkan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019 itu tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, ini tadi yang erat kaitannya dalam rangka bagaimana anak di usia 6 bulan 0 sampai 6 bulan itu diberikan susu ASI eksklusif. Jadi dari pemenuhan gizinya tadi disampaikan oleh Dr. Amis bahwa dia hanya tergantung pada ibunya. Dari ibunya itu kita harapkan ASI-nya. Nah, itu minimal 6 bulan, tapi kalau bisa lebih dari situ ya lebih bagus lagi kan kalau tetap diberikan ASI. Tapi minimal sudah ada regulasi yang dibuat untuk menjadi dasar kita untuk bagaimana pemberian ASI eksklusif itu bisa dimasyarakatkan. Ada juga misalnya peraturan Bupati yang terkait dengan peran desa dalam percepatan penurunan stunting. Saya kira ini sangat strategis, ini yang peran desa ini, Perbup ini, karena di sana ada ruang bagi desa. Ya, pada Perbup itu diatur bagaimana sumber daya desa, dalam hal ini APBD desa itu bisa digunakan untuk mengintervensi program-program di desa dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dan kalau saya nggak salah di Perbup ini itu sudah ditetapkan 10% itu di anggaran dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting. Masih ada beberapa regulasi-regulasi yang lain yang sudah ditetapkan di Kabupaten Baru, tapi saya kira 2 ini yang sangat prinsipil. Kemudian regulasi-regulasi yang lainnya itu kan lebih kepada kelembagaan-kelembagaan yang ada, bagaimana kelembagaan TPPS di kabupaten, kemudian di kecamatan, kemudian di tingkat desa, kelurahan, itu juga sudah ada keputusan-keputusan bupatinya. Saya kira seperti itu regulasi. Intinya regulasi ini merupakan piranti yang memudahkan kita untuk mengintervensi, memberi supporting untuk melakukan intervensi program pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Iya. Ini di desa saya dengar informasi bahwa ada juga perdes atau apakah peraturan juga regulasi ini yang diterbitkan oleh desa terkait dengan stop BAB ya dan SK. Dan untuk BAB ini atau ODF di Kabupaten Baru ini seperti apa langkah yang ditempuh Kabupaten Baru dalam mencapai ODF 100% yang sangat terkait dengan program penanggulangan stunting ini? Ya. Jadi terkait dengan stop BABS ini perlu saya informasikan dulu bahwa di Kabupaten Baru itu sejak tahun 2020 itu kita sudah masuk kategori kabupaten ODF. Tidak ada lagi BABS di sembarang tempat gitu kan. Nah, terkait dengan bagaimana tidak ada yang bilang yang panjang itu WC-nya sungai panjang, sungai terluas, termasuk pinggir laut. Karena ini juga memang sangat penting pencapaian ini, karena ini tadi kita lihat bahwa ada aspek lingkungan kan.
yang itu juga berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Ya, jadi ini sangat terkait antara ODF dengan percepatan penurunan stunting. Nah, tentu pemerintah kabupaten melibatkan berbagai pihak di dalam rangka pencapaian ODF ini. Saya masih ingat misalnya Basnas juga mengambil bagian dari situ untuk pencapaian ODF di Kabupaten Baru. Kemudian yang terutama sebenarnya adalah peran desa. Ya, sangat besar dalam pencapaian ODF ini di masing-masing desa. Jadi kan ODF kabupaten karena ada capaian ODF kecamatan. ODF kecamatan itu kan ada capaian karena ada ODF pada masing-masing desa. Dan saya kira ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru untuk pencapaian ODF sampai dengan 100% itu. Saya kira seperti itu. Iya. Baik, Saudara Riga dimanapun Anda berada. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Sekda ya, terkait dengan tadi yang disampaikan. Ya ini yang ODF juga perlu barangkali dipahami masyarakat bahwa kalaupun sekarang kita sudah Kabupaten ODF dan kita sudah mendapatkan penghargaan terkait dengan itu, ada hal yang perlu untuk di pendengar IGA Radio itu pahami bahwa ODF ini perlu ditingkatkan ke level yang lebih baik. Karena kenapa ada jamban atau septic tank sekarang itu bukan kondisi aman. Ya, sekarang targetnya aman. Sekarang targetnya harus aman. Jadi septic tank yang ada di rumah tangga itu sudah harusnya sekarang ke depannya itu harus kedap. Tidak boleh ada yang bocor. Karena ternyata kalau ada bocor itu radiusnya sampai 6 meter. 6 sampai 7 meter itu berpengaruh. Nah, ini kalau kita tanami tanaman yang setiap hari misalnya kita konsumsi di situ, itu berpengaruh terhadap mungkin bukan kepada stunting, tetapi mungkin ke penyakit-penyakit yang lain. Sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia sudah bersepakat itu untuk mengarah kepada ODF, tetapi kualitasnya harus diperbaiki. Jadi masuk ke yang aman tadi, itu yang penting. Nah, terkait dengan desa sekarang sudah diarahkan untuk melalui peraturan bupati, tetapi bagi desa yang ada anak stuntingnya, karena ada juga desa di Baru itu tidak ada stunting. Nah, kita temukan ada yang satu, ya kan. Nah, ini yang kita diskusikan, kalau semua harus 10%, itu juga tidak boleh. Nah, ini sekarang kita akan melakukan barangkali perbaikan regulasi. Karena kalau misalnya hanya satu anak yang ada stunting di desanya, kemudian menggunakan 10% dari alokasi dana desa yang ada di desanya itu. Alokasi dana desa apa? Dana desa ya? APBD desa. Nah, kalau misalnya dia 2 miliar berarti dia harus 200 juta ya. Nah, ini harus proporsional. Jadi lihat dulu apakah memang di situ besar. Kalau ada desa memang hampir 30 anak stunting, sehingga kalau misalnya 200 juta mungkin itu cukup. Karena intervensinya macam-macam. Ya, kalau Pak Dokter nanti yang jelaskan. Ada intervensi sensitif, ada intervensi spesifik. Nah, spesifik itu terkait dengan kesehatan langsung, kemudian sensitifnya itu terkait dengan infrastruktur sarana prasarana pendukung, seperti itu. Jadi ini yang perlu untuk diedukasi. Termasuk sebenarnya seperti malam ini minum tua itu kan enak juga itu kan. Minum tua sambil makan jagung rebus. Alhamdulillah karena saya cepat datang jadi saya sudah makan. Pak Dokter yang terlambat nggak makan. Sebentar itu Mas Khalil. Mungkin ada tambahan dari Pak Dok. Ya, mengenai stunting ini, dengan kebijakan yang tadi bahwa ada kebijakan secara proporsional, ada bisa 10% dari APBD desa itu, saya kira jangan kita atau terpaku pada yang stunting sesuai data yang ada dari puskesmas, tapi kita harus lihat juga yang berpotensi untuk stunting itu, kita harus intervensi memang sebelum dia masuk stunting.
karena jangan sampai sudah masuk stunting baru kita mau intervensi, itu agak berat. Makanya sekarang mencegah termasuk remaja putri ya, termasuk semuanya. Jadi ini di puskesmas itu sudah disiapkan USG 2 dimensi, dokternya sudah dilatih untuk melihat itu. Karena itu kan bayangan yang dilihat, dokternya sudah dilatih itu untuk melihat itu. Itu ibu-ibu hamil itu minimal 1 kali harus datang ke puskesmas, supaya ditahu itu anaknya berapa lingkar kepalanya, berapa beratnya, kira-kira berapa panjangnya, karena dia bisa hitung itu. Panjang badan janin itu dia bisa hitung. USG-nya. Di USG sudah bisa hitung. Sudah bisa hitung. Jadi sudah. Jadi berat badannya dia sudah bisa hitung, lingkar kepalanya dia bisa hitung, panggulnya juga ibu dia sudah bisa hitung. Jadi istilahnya patient and passenger-nya ini apa? Penumpang dan yang dilewati ini apakah proporsional, jangan sampai kepala anak ini lebih besar daripada panggulnya ibu, Anda bisa keluar, harus diseksi. Itu. Jadi kalau besar bagaimana itu kalau besar? Adalah ahlinya, nanti konsultasi dengan ahli kebidanan. Makanya itu tadi harus kita ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Jadi yang potensi-potensi untuk jadi stunting itu memang harus selalu cepat-cepat ditangani. Nah, itulah sekarang programnya Kementerian Kesehatan itu deteksi dini. Deteksi dini itu bisa terjadi kalau kita rajin melakukan pemantauan di wilayah setempat. Supaya bisa kita lihat semua kita punya masyarakat, 100% masyarakat kita harus lihat. Ini ada potensi di sini. Nah, ini deteksi dini. Kalau deteksi dininya bagus, tidak akan terjadi yang ini. Berapa kali, Dok? Ibu hamil ini harus ke puskesmas? Untuk USG diwajibkan minimal 1 kali. Tapi dia wajib ke puskesmas itu ketemu dengan bidan itu 6 kali. 6 kali. Minimal 6 kali. Nah, kalau bisa lebih ya boleh, enggak apa-apa lebih. Tapi minimal itu 6 kali. Kalau dulu minimal 4 kali. Tahun ini baru di press lagi minimal 6 kali. Tapi kalau lebih bisa juga. Bisa, tidak ada masalah. Itu angka minimal. Oh iya. Jadi saya kira ini informasinya perlu disebarkan kepada masyarakat, karena ini bahwa program baru. Puskesmas di Baru itu sudah semua memiliki USG. Tambah dokternya yang bisa. Dokternya sudah dilatih. Setiap puskesmas ada. Ibu-ibu hamil itu sudah harus ke puskesmas. Sehingga sebelum melahirkan itu sudah tahu anak yang akan lahir, laki-laki atau perempuan. Termasuk itu. Nah itu, sehingga ini ada masalah satu barangkali yang melalui momen ini saya sampaikan. Sehingga sebelum lahir itu didiskusikan memang namanya. Kenapa begitu? Karena begini, di puskesmas itu ketika anak lahir nanti dicocokkan diluruskan Pak Kadis, Pak Dokter. Ketika dia lahir itu secara otomatis keluar namanya akte lahir. Tapi kalau tidak ada nama, kan tidak bisa dicetak oleh Capil. Betul. Nah, kalau misalnya no name tidak mungkin. Nah, atau pertanyaannya adalah si Bece nanti keluar lagi akte kelahirannya berubah lagi, sehingga merepotkan juga di dinas Dukcapil. Ini keterkaitannya dengan itu yang saya mau sampaikan begini. Harusnya ibu itu yang sudah hamil sudah harus ke puskesmas, karena di puskesmas itu sudah tersedia USG, bisa mengidentifikasi anak laki atau perempuan, sehingga sebelum lahir itu didiskusikan nama yang baik. Ketika namanya yang baik itu lahir secara otomatis tersampaikan ke Dukcapil dan Dukcapil menerbitkan akte lahir. Nah, kalau ada akte lahir, ada persoalan begini, Mas Alil. Di Baru ini ada beberapa anak itu yang tidak terdeteksi di dalam BPJS. Padahal orang tuanya adalah BPJS. Kenapa biasa? Karena dia tidak memiliki daftar nama itu. Tidak memiliki nama, tidak memiliki akte lahir, dan tidak terlaporkan. Sehingga ketika sakit, nanti itu berngurus lagi. Nah, ini semua yang harus dikomunikasikan ke masyarakat, sehingga semua yang terkait dengan itu bisa difasilitasi. Ini saya kira satu terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah, menyiapkan USG, dan turunannya itu nanti masih banyak sekali.
Tetapi saya kira di momen-momen yang lain nanti kita ada lagi acara ini, tapi topiknya lain lagi. Mungkin ke miskin ekstrim lagi barangkali kan seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Jadi kita break dulu untuk sesi ini dan kita akan lanjut di sesi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan, bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma saat semua sudah tiada. Siapa sangka saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka, mendampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda. Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Endi, lo karena aku tanah tegi mondro bolana pak bolo biasa pengi. Dewi sengi alina bembe. Kan dia bembe aku tanang bolana pak bolo biasa pengi. Iya nah, Dewi sengi alina bembe makku pau pedah madu. Biasa perlu taru. Maga gitu bapak na? Anu rono aku tanang bolana pak bolo biasa pengi nasangki bembe man ya bembe na podaka. Oh, demet tu nak terima de becu kuro. Oh, sinang itu vale. Jadi iki pak mondro bolana pak bolo biasa pengi. Kuira studio Iga radio. Oh, kubungi. Iya, kami bungi mondro. Male, engkau nangilok meli bembe tapi Dewi sengi alina bembe. Sembara tu nak pedakan anaknya. Engkau bima tu mau piseko mewewela deh anaknya.
lah bewe wala dek ni sembaran apa daki. Wah, muto ngeset di mareso kayak inoko toke noko. Pedangi cede manor, aja sengki maranaka. Iya naga pa pura manre dekin Andre, sama ku pura manre. Lalu pek manre lah banta. Bisa mah tuh si Baruka. Iya si lompalakai na dek na welo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Sido, handphone 0853 9972 4281, Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bau Maseve, Ruko UBM Gria, Baru Kota. Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matirowali Baru, handphone 0813 4203 6588, Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru, Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru, Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru, Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep, dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanetrilau Baru, handphone 0813 5509 8880. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu ini bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio 7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang. Udah sembuh kau bang. Udah dong deh, berkat Bio 7 nih. Bio 7 memang paten kali deh, seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio 7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Sudah selesai belanjanya mbak? Sudah mas. Mana mbak motornya? Sini saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu Jo, melanggar undang-undang TPKS. Memangnya apa itu undang-undang TPKS? Dengar ya Jo, undang-undang TPKS itu adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya Pak. Saya minta maaf ya Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam ini, tentunya di sesi terakhir pada bincang-bincang santai pada malam ini. Dan masih tentunya bersama Alil menemani kita semua di acara bincang-bincang santai. Masih tema kita percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Ya, baik, kita lanjut. Saya ke Kepala Bapelitbangda ini, Pak Haji Nas. Siap. Ini bagaimana upaya Pemkab Baru dalam melakukan intervensi program penanganan stunting ini? Oke, baik Mas Halil. Jadi tadi sudah diantar oleh Pak Kadis Kesehatan bahwa dalam percepatan penurunan stunting ini kita ada dua
jenis intervensinya. Intervensi yang pertama itu terkait dengan intervensi spesifik. Nah, pada intervensi spesifik ini itu dinahkodai, digawangi, dipimpin oleh Dinas Kesehatan, karena ini memang lebih banyak pada program-program dan kegiatan-kegiatan memang yang langsung bersentuhan dengan tupoksinya di Dinas Kesehatan. Bagaimana misalnya tadi ada contoh untuk remaja-remaja putri kita, misalnya bagaimana diintervensi itu untuk pencegahan dengan pemberian tablet tambah darah, ya, kemudian ibu-ibu yang hamil, ibu menyusui dan seterusnya. Nah, itu dibawa koordinasi sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan itu pada intervensi spesifiknya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa kalau kita bicara stunting ini kan bukan hanya persoalan gizi, ada aspek lingkungan. Itu yang lebih kepada intervensi sensitifnya. Nah, di Kabupaten Baru pada intervensi sensitif ini saya mengambil contoh ketika kita bicara sanitasi, ya, kita bicara air bersih, air minum. Itu tentu peran dari SKPD yang menangani itu. Dalam hal ini ada Dinas PU PR Kabupaten Baru itu pada intervensi spesifik. Tapi bukan hanya Dinas PU saja, masih ada SKPD lain lagi yang berperan di dalam intervensi spesifik. Misalnya ada Dinas Sosial gitu kan, yang kemarin ada keterkaitannya nanti dengan inovasi yang ada di Dinas Sosial. Ada mungkin pernah kita mendengar ada Mpok Darti, oke, seperti itu. Ada seperti di pertanian, bagaimana juga misalnya pertanian bisa berperan melalui pemanfaatan pekarangan yang bisa dijadikan sebagai sumber gizi bagi ke satu keluarga gitu kan. Itu juga kita coba libatkan. Dinas Perikanan, itu juga kita libatkan. Jadi ada keterlibatan berbagai satuan kerja yang ada dalam rangka melakukan intervensi. Semua itu dikemas dalam program kegiatan, subkegiatan yang ada pada masing-masing SKPD ini. Ya, seperti itu penggambaran intervensinya pada dua pendekatan itu, spesifik dan sensitif, ya. Seperti itu, Mas Aldi. Ya. Kalau seperti apa wujud sistem kolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting ini? Contoh tadi yang dikatakan bahwa ada Pok Darti di Dinas Sosial, begitu. Mungkin dari Pak Sekda. Oke. Yang kita harapkan ini semua bergerak bersama. Jadi bergerak bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Nah, Pok Darti itu tugasnya adalah mengedukasi. Jadi bagaimana masyarakat itu selalu diedukasi supaya paham apa sih yang menyebabkan stunting, ketika stunting itu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, semua OPD juga kita libatkan. PU misalnya. Nah, PU ini kita sekarang arahkan bukan hanya kepada menangani stunting, tetapi 2-3 hal di situ juga kita coba dorong menanganinya di aspek kumuh misalnya, karena di Baru juga ini kita sudah mengidentifikasi titik-titik kumuh. Jadi kalau misalnya titik kumuhnya diselesaikan, di dalamnya juga ada orang yang stunting, sehingga menyelesaikan persoalan itu ada 2 persoalan, stuntingnya, kumuhnya juga terselesaikan, kan seperti itu. Ada pertanian, kemudian ada PKK, ya kan seperti itu. Nah, PKK itu kan one day one eggs misalnya. 1 hari 1 telur. Nah, itu semua kita coba kolaborasi, tetapi kolaborasinya basisnya basis data. Nah, basis datanya seperti apa? Nah, ini yang seperti tadi Pak Kadis Kesehatan, Pak Dokter sampaikan bahwa ada audit yang dilakukan pada masyarakat. Nah, hasil audit itulah yang kita coba rumuskan di tim di kabupaten, sehingga rekomendasi intervensinya kelihatan. Oh, ini harus ditangani secara spesifik. Oke, didorong ke Dinas Kesehatan. Tapi kalau dia pendekatannya sensitif, nah itu kita bedah. Oh, ini ke PU, ini ke pertanian, oh ini ke Dinas Perikanan. Bahkan kita sekarang mencoba untuk melibatkan Basnas, melibatkan filantropi, ya kan, banyak juga teman-teman kita itu ternyata punya kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi selama ini kita belum
ketemu, belum pernah diskusi, dan dia juga tidak paham yang mana sih sebenarnya yang harus diberikan. Tetapi sebenarnya kalau melihat programnya itu sama, ya kan? Nah, kalau dia sama, harusnya basis datanya ini, sehingga kolaborasinya itu betul-betul jalan. Yang pasti bahwa kita membuka ruang kepada semua pihak. Nah, seperti misalnya IGA, ini kan salah satu kolaborasi, ya kan, melalui bincang-bincang santai malam ini, IGA itu sudah berkontribusi. Kalau misalnya pendengar radio IGA malam ini banyak, kemudian dia bisa memahami apa itu stunting, kemudian menyampaikan ke lingkungannya, temannya. Nah, itu satu upaya yang kita lakukan sebagai kolaborasi. Iya. Saya kira itu, Mas Ali. Kemudian ini ada data dari semacam audit lah, yang katanya faktor dari penyebab stunting ini di Kabupaten Baru terbanyak asap rokok ya kan? Ya. Atau mungkin ya. Sebenarnya bukan asap rokoknya ya, tapi tempatnya merokok yang keliru. Oh iya. Nah, jadi ini juga satu edukasi ya bagi karena saya juga ini perokok. Nah, kalau ada anak di rumah, kemudian istri ada di rumah, seharusnya itu jangan merokok di rumah. Jadi bikin tempat merokok di luar rumah, apakah di teras, apakah di garasi, itu yang harus diedukasi. Tapi yang paling bagus memang kalau berhenti merokok, ya kan, seperti itu. Tetapi kalau belum bisa berhenti, cari tempat. Nah, ini yang harus diedukasi, karena kita juga itu punya peraturan daerah. Ya kan, jadi tempat-tempat mana yang bisa ditempati merokok. Sama misalnya di sekolah. Di sekolah itu tidak diperkenankan, mulai dari guru siapapun yang ada di situ nggak boleh merokok. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi jangan merokok di seputaran ibu yang lagi hamil, jangan merokok di seputaran anak-anak. Sehingga tempatnya ya, perilaku merokoknya harus ditata. Ya, tapi kalau berhenti jauh lebih baik. Itu berhenti lebih baik, tetapi kalau belum bisa berhenti, etika merokoknya harus diperbaiki. Iya. Etikanya, atau perilakunya, tempatnya, ya kan, seperti itu. Jadi, ya bagaimana Dok kalau? Ya, jadi kita cerita tentang perilaku sulit ini rokok. Sekarang saya ikut pernah saya ikut Desember tahun lalu ya, saya ikut ada semacam konferensi begitu tentang akibat tembakau di Bali. Di situ internasional situ, jadi ada pembicara dari Eropa, Afrika, ada dari Asia. Nah, itu kesimpulannya di situ karena susah membuat orang berhenti merokok. Lebih besar biaya yang dipakai mengurusi orang berhenti merokok daripada mengurusi penyakitnya orang merokok. Jadi kesimpulannya di situ bahwa kalau misalnya memang yang merokok ini tidak bisa berhenti, yang penting jangan ada yang mulai. Nah, jadi anak-anak kita yang di SMP, SMA itu jaga betul, jangan sampai ada yang mulai merokok. Karena yang sudah merokok di sana itu, yang di luar sana sudah merokok, susah sekali dihentikan. Lebih banyak biaya dipakai mengurusi itu untuk dia berhenti merokok daripada biaya untuk mengobati penyakitnya orang perokok. Itu begitu kesimpulannya. Biaya apa itu? Kalau misalnya mau penyuluhan, mau membuat mereka berhenti, mau ada yang bikin lagi Pavor ya. Pavor itu yang kan elektrik ya. Ternyata lebih mahal ya. Itu lebih mahal biayanya mengusahakan dia berhenti merokok daripada lebih diobati saja penyakitnya kalau ada ini. Nah, kesimpulannya begitu. Tetapi ada ini satu ini, jaga ini anak-anak yang baru tumbuh, jangan sampai ada yang merokok. Kalau sudah lewat semua nanti umurnya ini kan tidak ada nih. Iya. Kayak saya mas sobu-sobu. Nah, itu dia. Jangan ada yang mulai. Itu kuncinya, jangan ada yang mulai. Jangan ada yang mulai. Jadi anak SMP kita, anak SMA, jangan sama sekali, jangan jangan sampai ada yang merokok. Dan seperti yang disampaikan tadi Pak Sekda bahwa kalau perilaku merokok ya, kalau merokok
Ya, kalau bawa di bawah pohon atau di mana, jangan di kamar, jangan dalam rumah, apalagi dalam mobil. Aduh. Ya, saya kira begitu cerita tentang rokok ini Pak Bung Halil. Ya, ini ya. Untuk mungkin sesi terakhir terakhir ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana Kabupaten Baru ini menerapkan percepatan penurunan stunting. Ya, mungkin dari Pak Sekda. Oke, baik. Terima kasih Mas Halil pada pendengar IGA radionya Saudagar IGA. Yang pertama saya terima kasih ya ke Mas Halil sudah diundang ke sini untuk diskusi, bincang-bincang santai. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa pemerintah daerah itu sangat berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Sehingga yang kita harapkan itu dukungan semua pihak. Dukungan semua pihak untuk membantu minimal mengedukasi. Intervensi misalnya itu kalau mau melakukan intervensi alhamdulillah. Nah, tetapi edukasi yang kita butuhkan kepada masyarakat, terutama mulai dari remaja. Data yang kita pegang ini hampir semua remaja putri itu ketika diberikan tablet tambah darah itu tidak mau mengkonsumsi karena memang baunya bau apa ya? Bikin mual, ya kan, karena dia memang zat besi yang ada di situ. Tetapi itu harusnya disampaikan kepada remaja putri untuk mengkonsumsi itu. Nah, salah satu caranya sebenarnya cari makanan yang memiliki zat besi tinggi sehingga itu juga bisa menjadi substitusi, ya kan, seperti itu. Nah, stunting bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita berkolaborasi untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Saya kira itu Mas Ali. Ya, mungkin dari Pak Haji dulu. Oke, baik. Para pemirsa IGA Radio, malam ini kami sangat berterima kasih dan melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa tadi ada progres capaian stunting di Kabupaten Baru dari 26,4 menjadi 14,1. Jadi ada penurunan yang luar biasa dari tahun 2021 ke 2022. Ya, jadi ada penurunan kurang lebih 12,3% ya penurunan stunting di Kabupaten. Nah, ya melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah hasil kerja kita semua gitu kan. Nah, mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan target bukan hanya kita di 14%. Jadi masih perlu ada upaya-upaya bersama kita untuk bisa lebih mempercepat lagi sehingga capaian 14,1 ini itu masih bisa kita turunkan lagi ya minimal lah di 11%, kemudian itu bisa kita capai. Kalau Pak Sekda tadi tinggal 0,1-nya malah yang mau kalau bisa capai, ya. Kalau bisa itu seperti itu. Jadi masih butuh kerja bersama kita semua dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Karena ini tentu terkait dengan masa depan anak-anak kita di 20-30 tahun yang akan datang. Saya kira seperti itu, Mas. Iya. Dari Pak Kadis. Ya. Sekretari. Baik, Bung Halil, Saudagar IGA, cerita tentang stunting ini. Stunting ini sebenarnya secara evolusi dari waktu ke waktu itu memang sesuai dengan peningkatan daya beli, peningkatan kehidupan memang menurun. Tapi pemerintah hadir di sini untuk mempercepat penurunan stunting. Jadi kerja-kerja yang dilakukan kerja-kerja kolaborasi yang dilakukan ini adalah untuk mempercepat akselerasi penurunan stunting ini. Nah, ini kalau ada data tadi bahwa dari 26,4 menjadi 12,1 itu ya alhamdulillah ya. Tapi saya kira Bapak Ibu Saudagar IGA bahwa apalah kami ini yang bekerja kalau tidak ada support dari Saudagar IGA ya. Pendengar Saudagar IGA juga saya harap
kalau mendengarkan penyuluhan-penyuluhan atau mendapatkan ilmu tentang stunting ini, jangan sampai ilmunya disimpan sendiri. Jadi bagilah ke teman, karena ilmu itu kalau dibagi tambah bertambah. Tidak seperti uang, kalau dibagi berkurang. Kalau ilmu begitu dibagi malah bertambah. Bersedekah. Dan termasuk amal jariah. Amal yang tidak terputus pada saat orang meninggal. Ilmu yang ini, ya itu saya kira itu harapan saya kepada pendengar saudara IGA ini, ya. Orang-orang terpilih yang mendengarkan siaran ini, ya alhamdulillah kalau bisa menyampaikan, menyebarkan ke orang lain. Keinginan kami di pemerintahan ingin mempercepat penurunan stunting. Kalau masyarakat menanggapi baik, insya Allah kita sama-sama akan lebih cepat lagi, ya. Oke. Saya kira seperti itu, Bu Halil, ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. 5 Charlie 5 Bravo. Apa itu? Lebih cepat lebih baik. Ikan sepat. Kalau Pak Sekda ada pantun atau apa? Naik ke tinting, cari kepiting, mengurusi stunting itu penting. Wah, mantap. Kalau Pak Haji ada. Karena sudah diwakili. Kalau sudah masuk di pantung, kalau saya tinggal mau bilang ada lidi ada bawang, idik bawang. Oke, saudara-saudara dimanapun Anda berada, ya cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di malam ini. Terima kasih banyak atas kedatangan Tak di studio ini. Ya sudah meluangkan waktu banyak sekali. Ya, saya kira momen-momen ini harus dibangun, Mas. Iya. Mungkin setiap bulan lah. Amin. Mudah-mudahan. Kami siap topik yang berbeda. Topiknya berbeda supaya masyarakat kita ini banyak yang paham. Mungkin masuk ke UHC, masuk ke kemiskinan ekstrim, ya kan? Ini macam-macam lah yang bisa kita. Ya, mudah-mudahan bisa di luar nanti, bukan cuma di studio. Ya, bisa kita di warkop kan di mana? Boleh. Boleh. Nah, itu lebih bagus. Iya. Sangat bisa. Iya, baik. Untuk Anda semua kita pamit dulu dan insya Allah kita lain waktu kita hadir lagi menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.